Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat bagi kita belajar merawat burung anis kembang, baik itu untuk rumahan maupun untuk dipersiapkan di ajang lomba burung anis kembang. Nah, di kesempatan yang indah ini, di hari yang fitri ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua pemirsa Sobat Anis Kembang yang merayakannya, karena saya menyadari bahwa selama saya menyampaikan mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang perlu dimaafkan ya, karena keterbatasan saya menyampaikan tentunya seringkali juga membuat teman-teman ada yang kecewa karena sudah komen, sudah bertanya tapi belum ditanggapi. Ya, itulah salah satu contoh dari keterbatasan saya. Oleh karena itu, sekali lagi dengan sepenuh hati saya memohon maaf lahir dan batin kepada semua Sobat Anis Kembang. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan atau mengupas tentang burung anis kembang bertipe panas. Bagaimana pola perawatannya, bagaimana jenis extra foodingnya, berapa takaran extra foodingnya, kemudian kapan jemurnya, kapan mandinya, berapa kali mandinya, dan lain-lain. Tentunya itu semua nanti akan saya sampaikan bersama dengan ciri-ciri yang perlu dikenali, perlu dipahami oleh teman-teman agar teman-teman tidak salah merawat burung anis kembangnya. Karena saya yakin, karena keterbatasan pengetahuan dari saya maupun dari teman-teman, seringkali apa yang kita berikan yaitu pola rawatan anis kembang kepada anis kembang kita ini seringkali salah. Sebetulnya burung anis kembang yang si A ini adalah yang tipe panas, tetapi kita rawat dengan cara tipe dingin, begitu pula sebaliknya. Nah, akan saya jelaskan sekarang ciri-cirinya. Jadi apa yang dimaksud dengan burung anis kembang tipe panas? Anis kembang tipe panas itu adalah anis kembang yang memiliki suhu badan sudah panas. Jadi dia tidak memerlukan pemanasan lagi, baik dari luar maupun dari dalam. Ya, tapi kondisi suhu badan yang panas ini perlu dipertahankan agar si anis kembang ini tetap sehat, tetap gacor, bahkan tetap berprestasi. Nah, ciri-ciri burung anis kembang tipe panas yang paling mudah adalah ketika dia ini, baik yang sudah berkicau maupun yang belum ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mendengarkan atau menonton video kali ini, silakan kalau teman-teman sambil makan camilan-camilan yang belum habis ini ya atau sambil ngopi, silakan. Jadi santai saja, saya juga akan menyampaikan pelan-pelan ya. Jadi yang tipe panas ini dia tidak memerlukan penjemuran yang lama. Nah, memang secara teori itu burung itu berjemur untuk mendapatkan panas matahari itu ya antara 30 sampai 45 menit lah, seperti itu. Di alam pun sama seperti itu. Jadi tetap walaupun dia tipe panas ya, artinya dia kan tidak terlalu membutuhkan panas ya, karena suhu badannya memang sudah panas ya. Tapi dia tetap aja mencari panas untuk menstabilkan suhu badannya agar tetap panas, tidak drop. Karena kalau suhu badannya ngedrop pasti akan muncul masalah di sistem metabolismenya gitu ya. Teman-teman kan kadang sering kali melihat ini, kenapa ya Om ya, burung anis kembang saya itu ngerolnya sambil kakinya diangkat satu Om gitu. Nah, itu tanda-tanda bahwa ada gangguan metabolisme, terutama di suhu badannya yang sedikit menurun dari kondisi yang seharusnya ideal.
dia tidak mencapai titik ideal itu, sehingga dia terkesan seperti malas-malasan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ada pengaruh juga ke bentuk kotoran gitu ya. Kemudian yang jelas kerajinan bunyinya akan menurun. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman walaupun punya burung anis kembang tipe panas, tetap lakukan penjemuran tapi secukupnya, sesuai kebutuhan. Nah, mencari yang sesuai kebutuhan ini caranya piye toh Om? Caranya bagaimana toh Om? Ya, jadi gini teman-teman, untuk burung anis kembang yang mau dijemur, yang tipe panas ya, nanti yang tipe dingin saya buatkan videonya. Sekarang yang pertama ini adalah yang tipe panas ya. Tipe panas ini kalau dijemur jangan lebih dari jam 10 pagi. Itu ya, idealnya jam 7 sampai jam 9 itu paling enak juga kalau buat menjemur yang tipe-tipe panas seperti ini, karena dia tidak butuh intensitas panas yang besar gitu ya. Jadi dijemur antara jam 6 sampai jam 7 Om. Saya jam 7 itu sudah berangkat kantor ya Om. Nah, enggak apa-apa. Jadi usahakan pagi ya. Ini urut-urutannya dulu ya teman-teman, lakukan pengembunan. Burung tipe panas kok diperlukan pengembunan, ini ceritanya gimana? Jadi gini teman-teman, pengembunan itu punya dua fungsi, menaikkan birahi sama menaikkan emosi itu ya. Loh, kok bisa seperti itu Om? Nah, teman-teman bisa belajar dari burung di alam. Ketika pagi hari jam 5 atau subuh itu kan dia sudah berkicau. Berkicau itu artinya dia birahi. Kalau nggak birahi dia nggak mungkin berkicau. Kemudian yang bunyi itu kan nggak hanya satu ya. Misalkan kelompok, kalau di rumah saya ini banyak ini kalau pagi ini yang burung jenis sogo ontong gitu ya, sogon. Nah, itu dia bersaut-sautan gitu ya. Nah, bersaut-sautan itu adalah sebuah emosi atau semangat berkicau untuk menunjukkan kewibawaannya, untuk menunjukkan ini loh, saya sebagai penguasa wilayah di sini. Jadi emosi itu juga akan secara alami naik ya tingkatannya, atau diproduksi pada saat pagi hari, yaitu pada pengembunan. Jadi burung-burung anis kembang milik teman-teman ya, yang cuman bisa ngerol sampai jam 9 pagi atau sampai jam 10 pagi lah, setelah itu ngeriwi. Itu yang salah di mana? Kalau sudah birahi tinggi, pasti burung anis kembangnya ngerol. Itu dikunci dulu, dipahami dulu. Anis kembang birahi tinggi sama dengan anis kembang ngerol. Nah, itu dikunci dulu. Kalau belum ngerol berarti birahinya belum tinggi. Nah, itu dipahami dulu ya. Ini dasar. Kemudian untuk bisa berkicau ngerol sepanjang hari butuh yang namanya, tadi seperti burung di alam, butuh yang namanya emosi. Emosi itu berbeda dengan galak. Nah, ini teman-teman perlu dipahami. Emosi itu adalah semangat atau motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk rajin berkicau, menunjukkan wibawa, menunjukkan dia sebagai penguasa di wilayah itu. Jadi teman-teman, burung anis kembang yang sudah punya emosi itu pasti rajin berkicau ngerol sepanjang hari. Kalau belum rajin berkicau berarti belum emosi, atau emosinya belum sama dengan level birahi. Kalau teman-teman tanya, Om, level birahi sama level emosi itu lebih tinggi mana kalau untuk supaya rajin berkicau? Ya saya jawab, kalau yang rajin berkicau di rumah ya itu harus sama. Kalau birahinya di level 10 ya kan mentok ya, 10 mentok gitu. Artinya burung sudah ngerol, birahinya ngerol. Supaya bisa rajin ngerol sepanjang hari, ya emosinya tingkatnya juga harus sama di level 10. Seperti itu teman-teman. Karena nanti gini, prosesnya adalah birahi naik dulu, naik.
kemudian akan diikuti oleh emosi. Nah, jangan sampai emosi itu ada di bawah level birahi, nanti pasti ngerolnya pagi aja gitu. Jadi kadang teman-teman memberi saran kan, kalau saya baca di Facebook apa, wah di bom extra fooding om, terus kemudian naikkan birahinya om. Nah ini ada hal-hal yang mohon maaf kurang tepat menurut saya. Sebetulnya yang digenjot ya ketika burung sudah ngerol pagi hari supaya bisa ngerol siang hari atau sore hari, itu yang perlu digenjot adalah emosinya. Jadi lain ya teman-teman, emosi sama galak. Kalau galak itu contohnya, nah, tangan kita masuk lo langsung dipatuk-patuk, nah wis kayak burung cendet, itu yang galak. Kalau emosi itu beda loh. Kalau ngejar lawan, waduh, lihat Anies Kembang lain tuh ngejar, ya itu bukan galak gitu ya, tapi emosi yang tidak pas itu, atau emosinya berlebihan. Wis kalau orang awam bilangnya itu over emosi. Nah, seperti itu. Jadi burung ketika dia sudah ngerol itu pasti punya jiwa untuk menjadi penguasa di daerah tersebut. Karena ngerolnya ini kan untuk menarik perhatian lawan jenis. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika dia mendengar atau melihat burung Anies Kembang lain di dekatnya, loh, dia ini langsung pasang badan teman-teman, menunjukkan bahwa aku ini raja di tempat ini, aku ini penguasa, jadi kalian harus menepi ya, menjauh daripadaku. Nah seperti itu kalau mungkin dibahasakan. Nah cara mengusirnya tadi dengan emosi gitu ya. Dengan emosi dia pasti berkicau ngerol dengan lagu-lagu yang volumenya keras gitu. Buka paruhnya lebar, mengintimidasi atau menekan mental lawan sehingga mental lawan itu jatuh dan akhirnya si lawan itu pergi dari wilayahnya dia. Nah itu mengapa burung Anies Kembang memerlukan emosi. Jadi emosi tolong dibedakan dengan galak, itu sesuatu yang berbeda. Nah jadi itu teman-teman. Terus kemudian ciri Anies Kembang tipe panas, dia mudah birahi, dia juga mudah emosi teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli trotolan terus kemudian dilihat, wah om sudah rajin ngriwi om, tak lihat tuh di bedak atau di kiosnya Pak A itu, dia yang paling rajin ngriwi. Nah itu bisa ditebak lah, itu tipe-tipe panas. Dia memang cepat birahi, cepat emosi seperti itu. Kadang umur 2 bulan gitu dia sudah ngeper nungging sampai ekornya itu mau nyentuh ini batok kepalanya seperti itu. Jadi karena emosinya, jadi birahi tinggi diikuti emosi, tapi dia belum bisa berkicau. Nah caranya seperti itu. Nah teman-teman, sekarang untuk makanan tipe panas ya, burung Anies Kembang yang bertipe panas ini tidak membutuhkan terlalu banyak extra fooding yang sifatnya panas. Contoh extra fooding yang sifatnya panas itu adalah jangkrik alam atau jangkrik celiring, kemudian ulat Hongkong. Nah itu tidak diperlukan. Jadi untuk yang tipe panas itu kalau saya itu lebih memberikan jangkrik yang bukan jangkrik alam atau bukan jangkrik celiring, jangkrik biasa atau jangkrik genggong itulah. Jadi yang warnanya hitam teman-teman, bukan jangkrik madu atau jangkrik celiring, bukan. Karena jangkrik yang biasa atau genggong ini dia sifatnya netral, dia hanya memberikan tenaga atau power, dia bisa membuat si Anies Kembang kenyang seperti itu tanpa menaikkan emosi ya. Jadi nanti teman-teman kalau punya Anies Kembang yang tipe panas, pasti burungnya itu kalau teman-teman bilang, waduh om kok gampang OB ya om ya, kenapa burung saya itu kok kalau ketemu lawan itu kok agresif ya om ya, seperti ngejar-ngejar terus nggak mau ngerol, terus apa bisa jadi juara kayak gini om di lomba. Waduh, pertanyaan itu sering kali terjadi. Saya jawab bisa,
karena saya kebetulan juga punya anis kembang tipe panas yang bisa juara 1 di lomba. Itu sesuatu yang sangat mungkin asalkan kita bisa mengelola emosi dan birahi dengan pola rawatan dan pola pemberian extra fooding yang benar, seperti itu. Jadi tipe panas ini juga menyukai extra fooding yang sifatnya dingin, seperti butiran kroto yang ukurannya besar-besar, kan banyak airnya itu ya. Terus kemudian cacing. Nah, jadi ada temen yang pernah niru mencontek burung anis kembang lomba saya, karena saya beri cacing tanah atau cacing plungker, dia bisa juara 1 2 kali di event Piala Gubernur Jawa Timur. Ditiru, waduh, dia nggak tanya saya. Wah, kemudian sebulan kemudian burungnya macet. Nah, karena burungnya bukan tipe panas, burungnya teman saya ini tipe dingin. Lah, tipe dingin diberi makanan yang sifatnya dingin, wah ya sudah, akhirnya burung anis kembangnya adem ayem alias tidak mau ngerol. Nah, itu teman-teman beberapa contoh kesalahan ya. Kalau kita punya tipe panas, ya harusnya diberi makanan yang tidak membuatnya panas ya, menghangatkan aja lah, seperti itu. Jadi kalau sudah tipe panas, jangan diberi ulat Hongkong, jangan diberi jangkrik alam. Di tempat saya ini semua jual jangkriknya jangkrik alam, Oke, kalau memang seperti itu, maka takarannya yang dikurangi gitu ya. Jadi kalau biasanya ngasih jangkrik alam 5, ya dikurangi jadi 2. Nanti burung pasti ngasih kode kok, berapa kebutuhan jangkrik yang pas. Itu pasti burung anis kembang yang sudah birahi pasti ngasih kode. Kodenya seperti apa? Dia akan menunjukkan bahwa jangkriknya cukup sampai di sini jumlahnya. Nah, dia biasanya ngemut jangkrik sambil bunyi cek 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 cek, cik 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 cik. Nah, seperti itu. Sudah, itu jumlah terakhir yang bisa dimakan sama dia. Jadi kalau misalkan jumlah terakhirnya tadi 3 ekor, ya sudah 3 ekor itu aja. Karena teman-teman kan tidak semuanya datang ke lomba ya. Sebetulnya mencari setelan anis kembang yang paling cepat, paling enak itu ya di tempat lomba. Kalau di rumah ini susah, gampang-gampang susah lah, saya bilang seperti itu. Jadi butuh pengalaman, butuh jam terbang yang tinggi. Tapi kalau teman-teman mau datang ke tempat lomba itu lebih mudah. Burung saya terlalu tinggi birahinya, burung saya terlalu tinggi emosinya, burung saya kurang birahi tapi emosinya ketinggian. Nah teman-teman, untuk yang tipe panas ini ya teman-teman, kesehariannya dia suka mandi. Jadi untuk urusan mandi itu dia lebih seneng, mau mandi pagi, mandi siang, mandi sore, mandi malam, dia enjoy aja seperti itu. Karena memang suhu badannya panas, jadi dia membutuhkan penstabilan suhu badan dengan cara mandi seperti itu. Kemudian tipe panas ini juga tidak menyukai pengkerodongan yang yang ekstrim, artinya dari pagi sampai malam full kerodong. Nah tipe panas ini cenderung dia minta buka tutup sistemnya ya, buka tutup. Terlebih untuk teman-teman yang ingin juara di tempat lomba itu, kalau punya tipe yang panas itu saran saya hari Senin sampai Jumat diablak aja untuk siang harinya, baru Sabtu dikerodong seperti itu. Jadi sistemnya buka tutup seperti itu, karena suhu badannya sudah panas kok dikerodong, misalnya kan kayak pakai selimut kan ya, atau kayak pakai sarung, waduh tambah panas ya. Nanti burung pasti emosian gitu. Jadi kalau bunyi itu tolak kayak gelisah, jadi burung jadi agresif, ngeplong naik turun. Nah itu teman-teman yang membuat kenapa burung anis kembang teman-teman itu
Kalau bunyi kok sambil loncat-loncat muter-muter, nah itu tadi ada kesalahan-kesalahan pada saat pola rawatan, terutama mandi, pengkerodongan, memilih jenis extra fooding, takaran extra fooding, itu yang seringkali salah. Nah, supaya bisa stabil emosi dan birahi, saya sarankan pakai cara yang alami, pengembunan itu teman-teman. Jadi cirinya seperti ini. Kalau emosi dan birahinya pas itu ya, wah, pagi ya jam 5 ini, saya cerita jam 5 pagi ini pengembunan ya, ini kerodong dibuka, ditarik itu, burung ngerol gitu. Pasti ngerol, itu pasti. Itu kalau birahinya pas. Nanti bisa dicek kotorannya pasti bentuknya padat, kecil-kecil, enggak mungkin belobor atau bleber ya, enggak mungkin. Itu ciri-ciri burung anis kembang yang birahi dan emosinya pas. Itu kotorannya pasti bentuknya padat, kecil-kecil, bukan lembek, bukan hancur. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman, cara menstabilkan emosi dan birahi. Kemudian pada saat jemur, jangan terlalu lama ya. Normalnya itu kan 30 sampai 45 menit sebelum jam 10 pagi, atau kalau bisa sebelum jam 9 pagi untuk yang tipe panas, karena intensitas atau kekuatan panas matahari itu semakin tinggi, wah, semakin panas. Jadi panasnya jam 7 sama jam 10 itu pasti beda teman-teman. Nah, itu caranya teman-teman. Jadi cukup 30 sampai 45 menit saja, normalnya seperti itu. Nanti cirinya anis kembang tipe panas itu ya, kalau dijemur, kalau dia sudah cukup, dia biasanya bunyi ngeplong-ngeplong atau bunyi ngeriwi. Nah, pokoknya berkicau lah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, punya saya ini tipe panas atau tipe dingin, baru saya jemur om, belum 5 menit sudah mangap-mangap om, seperti gelisah mau keluar dari sangkar, itu tipe panas atau tipe dingin. Kalau baru 5 menit dan baru pertama kali dijemur, ya normal. Burung anis kembang itu pasti mangap-mangap, nafasnya ngos-ngosan, kepanasan, mencari tempat teduh, itu pasti, itu normal, karena dia nggak terbiasa dijemur, kaget, terkejut seperti itu. Jadi lakukan, untuk mengetahui tipe panas dan tipe dingin, lakukan penjemuran ya minimal 3 hari lah berturut-turut, selama minimal 30 menit itu teman-teman. Kalau 30 menit dia sudah gelisah, mangap-mangap, mencari tempat yang teduh. Nah, kalau saya triknya gini teman-teman ya, sangkarnya saya sekat pakai kerodong, jadi saya tutup kerodong separuh gitu. Kalau dia loncat ke arah tempat yang teduh, ke tempat kerodong, berarti dia sudah mengasih kode, ampun juragan, cukup ini juragan, panasnya sudah cukup. Kayak gitu teman-teman. Jadi saya ngetesnya seperti itu. Nah, kalau sudah dia loncat-loncat menuju tempat atau mencari tempat yang teduh di bawah kerodong, nah, bisa kita akhiri. Tapi biasanya dia sebelum seperti itu biasanya bunyi ngeplong-ngeplong dulu lah, seperti itu, menunjukkan birahinya naik, emosinya naik. Itu yang keren gitu teman-teman. Jadi terkait pengembunan, mandi, jemur, terus jenis extra fooding, takarannya sudah saya sampaikan. Mungkin yang lebih diperdalam lagi tentang mandi ya, kalau burung anis kembang tipe panas ini kan suka mandi, jadi teman-teman ikuti aja lah dia mau mandi berapa kali kalau untuk rumahan. Tapi kalau untuk lomba, walaupun tipe panas ini suka mandi ya, hati-hati, pesan saya, mandinya dibatasi, kita yang kendalikan gitu. Jangan sampai hari Sabtu malam kita mandikan, terus kemudian Minggu pagi sebelum berangkat kita mandikan lagi. Biasanya sampai tempat lomba, nah emosinya turun atau birahinya turun, akhirnya bunyi ngeplong-ngeplong aja, atau justru dia nakal ngejar lawan. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang untuk rumahan ya silakan dimandikan
sehari sekali atau sehari 2 kali tiap hari nggak apa-apa, seperti itu. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait cara merawat burung anis kembang tipe panas. Oh ya, ada satu lagi yang belum saya sampaikan terkait fur ya, terkait fur nih. Tipe panas dengan tipe dingin tuh merek furnya apa sama? Bisa dibuat sama, bisa dibuat berbeda. Saran saya untuk yang tipe panas ya pakai fur yang rendah protein karena sifatnya dia netral, tidak menambah panas. Kalau yang protein tinggi kan menambah panas ya. Biasanya teman-teman harus mengimbangi dengan buah, pemberian buah. Kalau yang tipe panas gitu ya pakai fur yang tinggi protein, misalkan yang proteinnya 18%, merek yang beredar itu apa ya, yang umum ya, Toksong, kemudian CP klasik, kemudian apalagi ya, pokoknya yang 18% ya, fancy ya, seperti itu. Nah kalau sudah pakai yang tinggi protein, maka teman-teman bisa mengimbangi dengan memberikan buah yang kaya air seperti pepaya, buah naga, seperti itu. Jadi suhu badannya tidak mengalami overheating ya, tetap panas tapi pada panas yang ideal sesuai dengan kebutuhan si anis kembang. Itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih ada yang belum dipahami atau kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang merasa bermanfaat dan cocok dengan apa yang saya sampaikan, silakan untuk like dan share ke teman-teman yang lain. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan seputar trik-trik atau info-info perawatan burung anis kembang yang sesuai kebutuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam satu jiwa anis kembang. Tatidut krek.